Menteri Agama bilang, saya harap pendemo tiru sifat Nabi Musa bicara santun ke Fir'aun katanya. Loh, berarti selama ini yang kita demo sifat dan kelakuannya mirip Fir'aun dong. Kayaknya enggak deh, soalnya kan Fir'aun punya istri, lebih dari satu lagi, sedangkan yang kita demo cuma punya satu biji. Nabi Musa tidak diutus untuk mengajarkan Bani Israel sopan terhadap Fir'aun. Ada dua konsekuensi dari analogi menag ini. Pertama, publik akan menganggap Menteri Agama menempatkan pemerintah sebagai Fir'aun dan mahasiswa sebagai Musa, walaupun mungkin maksudnya bukan seperti itu. Kedua, menag yang notabene berasal dari kalangan ulama justru seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengkritik kekuasaan, karena ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Musa tidak diutus untuk mengajarkan Bani Israel sopan terhadap Fir'aun, melainkan untuk mendatangi Fir'aun dan menyampaikan kebenaran. Menteri Agama berharap para pendemo itu meniru Nabi Musa yang berbicara santun kepada Fir'aun. Jadi katanya diharapkan para pendemo ini kalau ngomong tetap beretika, santun. Dia tuh memberi contoh Nabi Musa ketika dia berbicara kepada Fir'aun. Berarti pemerintah kita ini Fir'aun. Berarti kita dipimpin oleh Fir'aun. Ini gimana sih? Menteri Agama harap pendemo tiru Nabi Musa bicara santun ke Fir'aun. Iya teh masalahna kan nu di demo nate pemerintahnya Pak Presiden Prabowo. Berarti nu disarwakeun jeung Fir'aun teh pemerintah gitu. Ih pamenag. Kok gitu? Ih ulah tuh ih. Ulah netizen ulah. Ih piraku arek nyaruakeun yang Fir'aun. Ulah urang mah netizen mah. Ulah diturutan piraku disaruakeun yang Fir'aun. Ih bahaya. Ya Allah. Ih astagfirullah. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kepada para mahasiswa yang berdemo supaya meniru akhlaknya Nabi Musa, yaitu bicara yang sopan dan santun kepada Firaun. Berarti Nasaruddin Umar menyamakan Prabowo dengan Firaun dong. Kita tahu Firaun di zaman Nabi Musa itu adalah seorang tiran, seorang raja yang zalim ya, raja yang rakus akan kekuasaan. Aduh, sekelas menteri di kabinetnya menyamakan Pak Prabowo dengan raja di zaman Nabi Musa ya, dengan Firaun. Ini sekelas menterinya sendiri ya menyamakan Prabowo dengan Firaun di zaman Nabi Musa. Prof. Nazaruddin Umar, seorang Menteri Agama Republik Indonesia, menteri kita semua, menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia jika melakukan demo atau unjuk rasa, ya kesopanan dalam menyampaikan aspirasi harus dijaga. Etikanya ketika berdemo harus dijaga, etika yang baik. Tuh. Beliau mencontohkan seperti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipimpin oleh penguasa zalim, Nabi Musa dan Nabi Harun itu masih bisa berbicara dengan sopan santun dan beretika. Oke, aku nggak tahu Prof. Nazaruddin Umar ini menanggapi demo atau sikap dari Tio Ardianto kemarin yang terkesan muda dan sedikit ugal-ugalan, itu aku nggak tahu. Nah, sekarang gini Prof, gimana kalau saya balik ke jenengan yang seharusnya meniru sikap atau sifat Nabi Musa itu bukankah Anda, Prof, tugas Anda kan itu? Karena apa? Karena kapasitas Anda sudah memenuhi setengah sifat kenabian. Anda itu tabligh dan fatonah. Cuman Anda itu kurang dua, Prof. Kurang sidik dan amanah. Itu, Prof. Jadi Anda sudah mengantongi setengah dari sifat kenabian. Ditambah Anda soleh. Kenapa yang tidak jadi Musa itu Anda saja gitu? Ketika kami masyarakat merasa dirugikan terhadap penyelenggara negara ini, ya seharusnya Anda yang paling depan, Anda yang paling fatonah, melantangkan kata-kata yang sopan dan beretika itu Anda loh Prof. Bukan malah Anda berusaha mengkondisikan masyarakat supaya masyarakat apa ya, supaya masyarakat itu bisa dikontrol. Ya baik, seperti itu baik, nggak apa-apa.
Cuman yang Anda perlu bela itu masyarakat, Prof. Bukan rezim ini lagi gitu. Seperti itu. Ya pesan saya, Prof, ya pesan saya, semisal Anda tidak bisa apa, tidak bisa menjadi perwakilan kami dalam eh, melawan rezim ini, ya lebih baik Anda diam, Prof. Tidak usah banyak bicara itu. Terima kasih. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang menyoroti kebijakan pemerintah menjadi perhatian Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Nasaruddin berharap aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat bisa menggunakan bahasa santun seperti yang Nabi Musa terhadap Firaun. Nasaruddin mengatakan sebagai Menteri Agama, dirinya memiliki kepentingan untuk mengingatkan kepada masyarakat, khususnya umat beragama, berharap aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat menjunjung tinggi akhlak dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan suatu tujuan yang baik, tapi melalui cara-cara yang kurang baik. Akhirnya kontraproduktif. Ya kan? Ujarnya kepada wartawan Hotel Claro Makassar. Nasaruddin mencontohkan cara para nabi, khususnya Harun dan Musa menyampaikan ajaran kepada raja seperti Firaun. Bahkan, para nabi mengingatkan kepada raja dengan cara yang baik. Nabi Musa dan Nabi Harun diminta menghadap kepada Firaun. Itu juga ditegaskan tercantum dalam ayat Al-Quran. Nabi berbicara dengan Firaun itu menggunakan ungkapan lain, bahasa yang santun. Jadi orang seperti Firaun pun juga perlu diberikan bahasa santun, kata Imam Masjid Istiqlal ini. Kedepankan akhlakul karimah. Nasaruddin berharap peserta aksi unjuk rasa untuk mengedepankan akhlakul karimah. Selain itu, gagasan kepada pemerintah. Jadi saya pikir sebagai warga bangsa, umat beragama, dalam berbagai hal tetaplah kita menerapkan akhlakul karimah saat menyampaikan gagasan. Enak kan kalau win-win solution, jangan loss-loss solution, ucapnya. Terpisah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulsel, Komisaris Besar Didik Supranoto mengatakan berdasarkan data, akan ada 12 titik aksi unjuk rasa di Kota Makassar. 12 aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan berbagai macam isu. Hari ini ada 12 titik aksi unjuk rasa di Makassar. Jadi berbagai macam isu. Ada berapa titik, termasuk di flyover dan lain sebagainya, tuturnya. Diharapkan aksi berjalan aman. Berharap pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen mahasiswa dan masyarakat bisa berjalan dengan aman dan lancar. Juga mengingatkan agar peserta unjuk rasa dilakukan menaati aturan berlaku. Alhamdulillah sampai dengan sekarang informasinya kita akan menghadapi unjuk rasa ini dalam situasi yang aman dan damai. Kita juga ingatkan kepada masyarakat dan juga peserta unjuk rasa bisa mentaati aturan yang berlaku, katanya. Pernyataan Menteri Agama menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai pesan tersebut sebagai ajakan agar penyampaian aspirasi tetap mengedepankan etika dan tidak memicu konflik di lapangan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah tetap merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin, selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku. Di media sosial, perbincangan berkembang pada keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pentingnya menjaga tata krama dalam ruang publik. Sejumlah pihak menekankan bahwa aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi dapat tetap berlangsung tegas tanpa meninggalkan sikap saling menghormati. Sementara itu, aparat keamanan berharap seluruh rangkaian aksi di berbagai titik di Kota Makassar dapat berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Peserta aksi juga diimbau untuk menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat memicu gesekan di lapangan. Demonstrasi menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi dalam kehidupan demokrasi. Di sisi lain, ajakan untuk menjaga etika dan komunikasi yang santun juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif. Harapannya, setiap aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menghasilkan solusi yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti berita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Aisyah Channel agar tidak ketinggalan update berita viral, informasi terbaru, dan berbagai peristiwa menarik lainnya setiap hari.
Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya selalu jadi yang pertama mendapatkan video terbaru dari Aisyah Channel.